Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Rosalina. Saya merupakan dosen di Universitas Lambung Mangkurat, khususnya di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang rancangan pembelajaran semester mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah English for Wetlands. Deskripsi singkat mata kuliah English for Wetlands adalah mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan spesialisasi sebagai penurunan dari visi dan misi Universitas Lambung Mangkurat dalam menunjukkan kekhasan pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris di lingkungan lahan basah. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dasar bagi mahasiswa mengenai pengertian, tipe atau jenis flora dan fauna yang hidup di lahan basah, serta berbagai informasi lain yang terkait dengan lahan basah. Selain itu, pentingnya menjaga lingkungan, terutama lahan basah, dari kerusakan atau kepunahan. Selain penjabaran saya yang di atas, mahasiswa juga mempelajari tentang fakta-fakta ataupun kosakata yang berkaitan dengan lahan basah dalam bahasa Inggris. Bahan kajian atau materi pembelajaran yang ada dalam mata kuliah English for Wetlands itu terbagi menjadi 12 topik. Yang pertama adalah Wandering Wetlands, so Let the Wetlands Stand. Yang kedua, Wetlands, Definition and Types. Yang ketiga, Wetlands are Wonderful. Kemudian, Valuable Wetlands. Kemudian topik kelima ada The Unique Plants of Wetlands. Topik keenam, Who Lives in Wetlands. Topik ke-7, Wetlands and Habitat Laws. Topik ke-8, Wetlands Restoration. Topik ke-9, Urban Wetlands. Topik ke-10, Wetlands in Indonesia and the World. Topik ke-11, World Wetlands Day. Dan topik yang terakhir adalah Wetlands Campaign. Mata kuliah ini juga ada praktik yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh mahasiswa, yaitu Wetlands Tour. Jadi dalam tour ini nanti mahasiswa akan berkunjung ke daerah-daerah yang memang menjadi ciri khas lahan basah di Kalimantan Selatan, kemudian melakukan observasi secara langsung dengan mengaitkan hal-hal yang terkait dengan lahan basah, baik itu flora, fauna, biodiversity, ekosistem dan habitat yang mereka temukan dengan teori-teori yang sudah mereka pelajari di kelas. Untuk pustaka yang menjadi bahan rujukan atau sources untuk mata kuliah ini ada beberapa, baik itu dari buku maupun dari jurnal dan dari proceeding online yang terbit di berbagai macam konferensi. Yang kemudian buku ketiga, kami memakai buku yang berjudul The World of Wetlands yang ditulis oleh Camelia dan teman-teman, yang kebetulan saya juga mengambil andil untuk penulisan buku ini sebagai editor yang juga membantu untuk melihat atau menganalisa kebutuhan materi-materi yang disesuaikan dengan lahan basah yang ada di Kalimantan Selatan. Selain itu, ada berbagai macam website dan proceeding yang menjadi sumber untuk pembelajaran mata kuliah ini, yaitu contohnya adalah pengembangan materi bahasa Inggris lahan basah berbasis online untuk mahasiswa ULM. Ini adalah proceeding yang terbit di Seminar Nasional Lahan Basah volume 6 nomor 3 tahun 2020 serta kamus khusus mata kuliah English for Wetlands yang ditulis oleh Nasrullah tahun 2019. Untuk mata kuliah ini juga akan dilaksanakan selama 16 minggu dengan pembagian per minggunya sesuai dengan topik-topik yang sudah saya sebutkan tadi. Masing-masing topik itu nanti akan memiliki penilaian dan jenis pembelajaran yang berbeda. Semisal di minggu pertama, kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran atau subjek CPMK yang harus dicapai siswa adalah yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan informasi yang terdapat pada lagu Let the Wetlands Stand. Ini adalah topik pada minggu pertama. Kemudian indikator keberhasilan dari pembelajarannya adalah ketepatan menguraikan informasi secara detail pada lagu Let the Wetlands Stand. Kemudian kriteria dan bentuk penilaiannya adalah ketepatan uraian dan penguasaan materi, serta bentuk penilaian yang dipakai adalah penilaian non-tes. Untuk pembelajarannya sendiri kita ada dua tipe pembelajaran karena memang
waktu itu ada COVID, jadi ada 2 tipe pembelajaran yang mana disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang. Karena sekarang sudah masuk ke pembelajaran offline, maka yang kita lakukan adalah teknik pembelajaran luring, yang mana di situ memakai collaborative learning, discovery learning, dan diskusi. Untuk minggu keempat kita sudah ada pada materi Wetlands Are Wonderful. Materi ini juga materi yang menjadi sumber dari video yang saya buat, video pembelajaran English for Wetlands, yang mana materinya tentang materi Wetlands Are Wonderful. Di sini tujuannya adalah mahasiswa mampu menguraikan informasi secara detail tentang karakteristik dari wetlands dalam bentuk lisan maupun tulisan dengan benar, ya. Kemudian ada ketepatan menguraikan informasi secara detail tentang karakteristik dari wetlands dalam bentuk lisan dan tulisan. Untuk indikator penilaian atau kriterianya, yang pertama adalah ketepatan uraian dan penguasaan materi. Bentuk penilaiannya bentuknya adalah non-test. Untuk referensi yang digunakan yaitu dari buku English for Wetlands yang ditulis oleh Emma dan Nasuplus tahun 2019, serta The World of Wetlands yang ditulis oleh Camelia dan kawan-kawan tahun 2022. Kemudian minggu ke-15 ada Wetlands Tour yang merupakan praktikum untuk mahasiswa langsung terjun ke lapangan dan mengobservasi temuan-temuan apa saja tentang lahan basah. Misalnya mereka menemukan hewan jenis A, tanaman jenis A, dan mencoba mengklasifikasikannya serta menentukan tipe dan jenis apa wetlands yang mereka datangi berdasarkan materi yang sudah dipelajari. Ini penutup dari rangkaian pembelajaran dari minggu pertama sampai minggu ke-14, kemudian minggu ke-15 praktikum, dan minggu ke-16 yang ditutup dengan ujian akhir semester. Nah, ujian akhir semester sendiri nanti terdiri dari beberapa soal dalam bentuk pilihan ganda dan esai yang kemudian akan menjadi penentuan hasil akhir yang akan menjadi nilai pada kartu hasil studi mahasiswa untuk mata kuliah English for Wetlands. Itu adalah jabaran atau penjelasan sedikit mengenai rancangan pembelajaran semester mengenai mata kuliah English for Wetlands. Untuk pembelajarannya sendiri pada tahun ini, tahun 2023 ini, di kampus kami, Universitas Lambung Mangkurat, pembelajaran sudah dilaksanakan sepenuhnya secara offline, sehingga pembelajaran yang saya laksanakan juga untuk mata kuliah English for Wetlands ini juga secara offline. Walau ada berbagai macam teknologi yang saya pakai, yaitu yang pertama adalah Quizzes untuk melaksanakan kuis, dan juga memakai LMS dari atau formal dari universitas yang bernama Simari, kemudian Word Wall, dan berbagai macam aplikasi-aplikasi pendukung lainnya, yang mana di setiap pertemuan itu pasti saya akan menggunakannya untuk tujuan membuat kelas menjadi lebih interaktif. Oke, itu tadi adalah gambaran sedikit bagaimana mata kuliah ini dari segi topik yang akan dipelajari, metode yang akan dipakai, serta materi-materinya, indikator penilaian, dan tujuan akhir, serta berbagai macam sources atau pustaka-pustaka yang dipakai untuk mendukung proses pembelajaran English for Wetlands selama 16 kali pertemuan dalam satu semester. Baiklah, setelah ini kita akan menyaksikan bersama-sama video pengajaran saya di kelas untuk pertemuan di minggu keempat dengan materi yang berjudul Wetlands Are Wonderful dengan menerapkan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Saya kira sekian, kita akan langsung melihat ke kelas bagaimana proses pembelajarannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon everyone. How are you today? Before we start together, we start the class. I ask our students to read our presentation. So please, maybe Rizky from here. Okay. So before we start class today, I think we can start by honoring and prayer. Thank you. Alright, now I want to take your presentation.
berapa? Nadia Fitri Agatha, Safa Olivia. Did you remember about our material slip? Can you mention it? Maybe you can raise your hand. Yes, please. So, as to my best knowledge, we have learned about wetlands in Indonesia that contains rare soil and plants. And also, we also learned about the types of wetland, which is natural and constructive. That's all. Okay, nice. Okay. Alright, everyone. Today is our material relate to wonderful wetlands. Yeah. Okay. Before I start, here the learning objectives for today's material. The first is identify wetlands characteristics with some eco services. Yeah. And then provide by wetlands and discover wonderful wetlands found in their surroundings in detail using spoken and written language. Have you ever heard relate to ecoservices before, everyone? Okay. Right. Good. I will explain it. Okay, here we go. Okay. Look at the picture and then try to answer the following questions. Wetlands are wonderful. What do you think about the picture? Please raise your hand if you want to give your opinion to us. Maybe Fakti. Yes, what do you think about the picture here? This picture. I think it's about wetlands in general, but the beautiful of wetlands that is the pictures means, I guess. Right. How about from the gurus? Maybe Rara, yes? In my opinion, from the picture that showed in Bangani, it explain and show that the difference, the habitat of wetland itself, the biodiversity from the plants and the animals also. That's Okay, biodiversity. Okay, and then in this slide you also can see the statement like wetlands are wonderful. Do you agree with this statement? Agree. Why? Agree. Why do you agree with the statement that say but wetlands are wonderful? Surya, maybe please. I think wetlands are wonderful because it contains so many leaves and ecosystem, and it has so many functions that's so important for us. Yes, right. That's right. So, we all agree that wetlands are wonderful, yeah? Okay. And the second one. Maybe I ask the students to read this one. This picture, please. Wetlands have been defined differently by scientists, conservationists, developers, government, and countries. However, most definitions generally agree that wetlands share traits from all three of these categories. Okay. First, the wetland is saturated with water, either permanently or intermittently. Second, the wetland has hybrid soil, which is soil hold water for all parts of the year, which creates an aerobic or low oxygen state. Third, water-tolerant plants are found in wetlands. These plants are able to grow in low oxygen conditions formed by hydric soil. Okay. Okay. You can see here, yeah. This is three categories, ya. Either permanently or intermittently. Ya. Jadi dia bisa ada berair ya, entah itu permanen atau musiman. And then ketika saya bertanya wetlands di Kalimantan kira-kira what do you think, permanen or intermittent? Ada ya, ada separuh ya. Ya, tapi sebagian besar masih yang mana? Contohnya yang kita tempati sekarang ya. So ini kan masih terendam ya. Oke, the second one, tanahnya seperti apa? Tanahnya mengandung aerobik. Aerobik itu apa? Low oxygen. Ya, and the last one, tanamannya seperti apa? Tanamannya itu water tolerant plants ya, yang mana dia bisa hidup di kandungan tanah yang oksigennya rendah, low oxygen. Jadi tiga itu. Yang pertama tanahnya tersaturasi dengan air, and
entah itu permanen atau seasonally. Yang kedua, kandungan tanahnya apa lo? Dan yang terakhir adalah tanamannya dia water tolerant plants, yang mana dia bisa hidup di tanah yang oksigennya rendah dan berair. Example is wetlands ya. Oke, next. Ini contohnya. Nah, I also have explained it ya in our last meeting ya, related to wetlands need apa saja. The first is soil. Second one is water, and the last one vegetation of plants. Ya, tiga elements of wetlands ya, ada tanah soil, water, and plants or vegetation. If just soil and water ya tidak bisa disebut wetlands ya. Kenapa? Bisa saja ini sebagai bekas tambang, di mana tidak ada kehidupan di situ ya, yang ada cuma air dan tanah. Ketika saya bilang tanah dan tanaman saja, darat ya, bukan wetlands, dataran namanya. Hewan di sana ya, ada kehidupan, entah itu ulat, entah itu lebah dan lain sebagainya ya. Jadi you need to remember that wetlands need three elements of this one ya. Ada tanah, ada air, dan ada tanaman. That's the most important thing of wetlands, right? Ini special characteristic of wetlands. Oke, tadi saya sudah jelaskan we have three elements of wetlands. Ada tiga, soil, water, and plants. Soilnya apa? Saturated ya. That's the key word. And the second one, water, is connected with the water table. The water table apa? Is the level in the ground of where the groundwater meets the surface water. Air tanah bertemu dengan air permukaan. And wetlands itu terkoneksi airnya. Jadi tidak hanya air tanah, tidak hanya air permukaan. Wetlands itu mengkoneksikan antara dua air tadi. Water table namanya. Dan plantsnya gimana? Plants that grow in wetlands are particular types of plants that can survive living in wet ya, berair ya, basah, saturated soils also live through a dry season. Jadi dia juga bisa hidup di musim kemarau yang seperti sekarang, di mana ada sebagian wetlands itu yang kering ya. Jadi tidak hanya di lingkungan basah, tapi dia juga bisa hidup di lingkungan yang kering. Contohnya tanaman wetlands apa? Eceng gondok, teratai ya, bakau, nipah ya. Nah, dan mereka bisa hidup. Tapi beda dengan tanaman yang memang tanaman di darat. Contohnya mangga. Ketika kamu tanam mangga di daerah yang berair, kira-kira dia hidup apa tidak? Mati ya, karena dia tidak bisa terendam air terus-menerus. Kalau wetlands itu bisa. Nah, jadi ketika saya analogikannya, wetlands itu seperti asupan ya, akar dan tanah ini jadi satu. Maka ketika ini bagus, maka ini juga akan mengembang. Artinya apa? Semakin terjaga wetlands kita, maka fungsi yang ada di sini maka akan makin bagus ya. Ini bisa nggak hidup tanpa akar dan tanah? Tapi akar dan tanah pasti akan menumbuhkan daun dan buah ya. So, itulah gambaran betapa pentingnya wetlands ya. Oke. Jadi sekali lagi saya tekankan fungsi-fungsi yang menguntungkan itu adalah ecoservices. Ecoservices means that the function of wetlands that benefit for us, our life ya, for our environment ya. Alright. Nah, ini metaphors. Do you remember what metaphors mean, everyone? Metaphors itu apa? Metaphors itu kind of figurative language ya, figurative language atau majaz ya. Dia like the moon. Nah, seperti itu. Itu tapi ada kata like-nya. Tapi kalau metaphors ini majaz ya, di sini ada majaz-majaz yang terkait dengan wetland function. Pertama apa? Wetland kenapa wetland itu seperti spoon? Karena menyerap untuk mencegah banjir. And the second one, wetlands is a filter. You can imagine ya, seperti ini. Karena wetlands have function as a forest ya, seperti hutan.
sebuah hutan, maka ketika ada air hujan turunnya, kamu bisa bayangkan hutan atau gunung gundul dengan gunung yang banyak pohon. Ketika air hujan jatuh yang lebat tanpa henti gitu ya, biasanya ini bulan-bulan akhir tahun ya, Imlek dan lain-lain itu kan biasanya curah hujan tinggi ya. Ketika gunung itu gundul tidak ada pohon, maka apa yang terjadi? Longsor, banjir, karena tidak ada pohon di situ. Tapi beda ya kalau hutannya itu lebat banyak pohon, maka air yang hujannya curah hujan tinggi tadi tidak akan bakal berdampak banjir karena dia tersimpan menjadi cadangan air tanah terserap oleh akar-akar pohon. Makanya ketika musim kemarau juga tidak bakal kekeringan karena cadangan air tanah tersimpan oleh proses filterisasi ya dari akar-akar pohon. Yang ketiga, wetland is a water tower, sama ya, penyimpanan air, penyimpanan kandungan air di sana. Nah, tadi kembali lagi, do you remember what kind of special characteristic of water in wetlands? Apa tadi? Connected with water table. Water table apa? Pertemuan ya antara air tanah dan air. Yes, that's right. And then the last one, wetland is a playground. Yeah, we can see the example wetlands in our area like open space ya. Nah, ya, what kind of activity do you do in open space? Meet with friends, ya play. Nah, kita bisa kita bisa umpamakan seperti itu. Jadi wetlands itu selain sebagai sebagai fungsinya sama seperti hutan tadi ya, tapi dia juga bisa sebagai tempat rekreasi karena tidak se-ekstrim hutan ya. Hutan pun sekarang bisa jadi tempat rekreasi ya bagi penyuka atau pencinta alam. Contohnya para pendaki biasanya suka mendaki ya. Nah, tidak ada yang salah dengan kegiatan itu, yang penting tidak merusak alamnya sendiri. Jangan buang sampah ya. Jangan meninggalkan apapun selain jejak gitu ya. Nah, jangan meninggalkan apapun selain foto. Ya, jadi tidak ada apapun ya. Itu motonya. And the last one, wetland is bed. Ya, apa maksudnya? Habitat, tempat tidur ya. Right. Wetlands have many functions for our environment, or we call it as a ecosystem. Can you mention the function of wetlands for our environment? The first, provide ecosystem. The second one, reducing erosion. Right. The next, okay. The last one. Alright. Any questions related to wetlands around the pool? Oke, ada yang mau ditanyakan terkait penjelasan ini? Dari diskusi atau sudah jelas? Why? Ya, yes. If the wetland is constructed, does it have the same benefit as natural one? Oke, constructed wetland, same ya, sama. Iya, selama proses konstruksi atau pembuatannya ya tidak merusak habitat yang lain. Misalnya gini ya, kita mau bikin wetland buatan tapi ngambil tanahnya di sini, ya, atau mau ngambil tanamannya di sini, otomatis kan yang di sini awalnya lebat ya harus dipindahin ke sini, ya sama. Jadi harus melihat dampaknya seperti apa, harus mempertimbangkan ini lebih banyak keuntungannya atau lebih banyak kerugiannya ketika kita ingin membuat wetlands buatan. Tapi yang namanya buatan memang tidak bisa menggantikan yang alami. Makanya alangkah baiknya kita menjaga kealamian wetlands kita ini, karena kita tahu ya tadi ya mereka banyak sekali fungsinya. Mungkin sekilas kita lihat hanya kelihatan tanah gambut gitu ya, tanah gambut yang lembek gitu ya, yang tidak ada apa-apanya. Tapi di balik itu semua penelitian membuktikan bahwa fungsinya sama dengan hutan. Jadi ketika wetlands punah sama dengan hutan kita juga punah ya. Oke, mungkin itu dulu ya. So I will give you some quiz ya. Okay, you ready? Right. So everyone, please join in the quiz ya. Muhammad Hadi, Rizky, and Lydia. Congratulations ya.
Yes, Clark, please. I want to ask you, can you elaborate that how can wetlands improve water quality? How can wetlands improve our water quality ya? Oke, gimana sih caranya wetlands itu ya meningkatkan kualitas air ya? Karena kan wetlands tadi dia ada perpaduan antara air dan tanah ya, yang mana tanahnya dan airnya itu kan dia bisa gabungan antara itu, dan airnya itu kan dia terkoneksi dengan air permukaan dan air tanah. Nah, dalam prosesnya itu di air permukaan yang biasanya wetlands itu ada tanaman-tanaman di situ. Kira-kira tanaman apa aja yang ada di atas? Teratai ya, rumputan ya, alga masuk ya, alga, terus apa lagi? Eceng gondok ya. Nah, air ya, air tadi ya, karena kan wetlands tadi ingat dia 3 elemen ya, air, tanah, dan tumbuhan. Nah, tumbuhan yang hidup di wetlands itu akarnya tadi sama seperti akar pohon. Cuman bedanya dia menyerap zat-zat yang tidak penting ya di akarnya, sehingga air tadi menjadi bersih. Jadi fungsi akar tadi menyaring zat-zat yang memang tidak bagus untuk kualitas air tersebut ya. Jadi ketika ada air hujan atau air pasang ya, yang mana wetlands itu bisa terendam ya, akar-akar tumbuhan yang ada di wetlands, terutama di permukaan air tadi ya, karena kan ada 3 ya, air permukaan ya, ini namanya water table ya, koneksi wetlands itu sendiri, baru bawahnya air tanah. Ya, kalau di daratan kan darat gitu ya, kita bor gitu ya, atau bikin sumur, baru ada air tanah. Ya kan, kalau wetlands tidak. Ya makanya itulah kenapa dia lebih unggul, karena dia connected, dia connecting antara air permukaan dan air tanah. Nah, ketika ada tumbuh-tumbuhan di sana, akarnya itulah yang gunanya untuk menyaring, makanya dia sebagai filter. Wetland is a filter, untuk memfilter zat-zat yang tidak bagus di akarnya tadi, nah, atau di akar-akar tanaman yang ada di wetlands seperti itu. Itu ya. Alright, thank you all for your participation today. But I will give you an assignment. Yeah, this is your assignment for next week. Yeah. The first, you must find a wetland area around you. Yeah, and then take a picture, observe, and describe the characteristic of wetlands itself, like the soil, the water, animals, and plants, in minimum 250 words. Yeah. 250 words, and then make a list of eco services provided by wetlands around you, and the last one you will present it next week. I will choose you randomly, so you need to prepare, yeah, to prepare your material, and then you will present it, and I will choose you random. Do you have any questions related to your assignment, everyone? Is it clear? Alright, thank you, and I think that's all. Thank you everyone, and see you next week. See you.